Oke, karena sekarang sectionnya untuk membahas tentang styling, jadi mungkin saya juga akan mengubah sedikit style, rambut saya. Dan ya, kita akan simak atau mungkin flashback sedikit tentang apa itu hubungannya antara HTML, CSS, dan JavaScript. Sekali lagi, di bagian CSS adalah untuk styling yang dimana ya untuk mempercantik halaman dari HTML yang sebelumnya kita sudah buat atau sebelumnya kita sudah pelajari. Dan CSS ini adalah bahasa untuk menggambarkan bagaimana suatu dokumen HTML yang kita buat ini agar muncul di dalam browser. Jadi bisa dibilang kayak guide-nya atau bisa dibilang ya ini aturan ya, aturan bagaimana browser ini akan menampilkan layout atau file HTML yang sudah kita buat sebelumnya. Kira-kira seperti itu cara kerja atau fungsi dari CSS. Dan CSS sendiri itu adalah singkatan dari Cascading Style Sheets. Jadi kumpulan ya bisa dibilang kayak spreadsheets kan banyak banget tabel dan kolom dan biasanya banyak banget parameter dan fungsi lainnya dan memang digunakan untuk fungsi styling dari website atau halaman web yang ditulis di dokumen HTML atau kita masukkan ke dalam dokumen HTML. Dan CSS ini bisa dibilang mempermudah sih untuk, mendesain atau melakukan layouting dari halaman HTML itu sendiri atau kita melakukan layout ini enggak sekaku dulu yang memanfaatkan tag atau elemen HTML saja, tapi bisa dibarengi dengan CSS ini. Dan saking banyaknya fungsi dari CSS, mungkin teman-teman akan bingung juga sih sedikit bagaimana, fungsi dan cara menggunakannya karena memang ya CSS ini rada tricky sih kalau misalkan teman-teman, terbiasa dengan mungkin apa ya, feel design atau jiwa seninya itu ada, ini bakal teman-teman bisa implementasikan juga. Tapi nggak perlu khawatir, ini bakal gampang banget. Teman-teman cukup pelajarinya, cukup, pelajari secara terstruktur, nanti juga bakal ketemu, cara pemanfaatannya. Oke, dan aturan penulisan dari CSS sendiri, itu biasanya kayak gini sih, hampir seluruh CSS itu ditulisnya, kita perlu definisikan selektornya. Selektor ini bisa berupa, tag atau elemen, bisa juga berupa nilai dari suatu atribut, macam-macam. Selektor ini banyak banget. Nanti kita juga akan pelajari secara berjalan dan biasanya itu dikurung sama kurung kurawal. Kita juga akan menentukan propertinya. Properti ini styling atau bagian mana yang akan kita coba hias dan nilainya itu apa. Jadi teman-teman perhatikan juga ada selektor, ada kurung kurawal, ada titik dua, ada value dan ada titik koma. Nah, ini mungkin mulai mengarah atau merana ke bahasa pemrograman. Atau contohnya seperti ini, saya ingin membuat semua elemen H1 itu memiliki warna teksnya itu biru. Oke, jadi semua elemen atau tag H1 di dokumen HTML yang saya buat, teksnya itu semuanya akan berwarna biru. Jadi kita akan tuliskan CSS-nya seperti ini. Kita pilih selektornya H1, ada kurung kurawal, oke, pembuka sama penutupnya. Dan di sini propertinya adalah bagaimana yang akan kita hias adalah warnanya, warna dari teksnya. Dan warnanya ini kita akan berikan nilai atau value yaitu blue. Jadi teman-teman sekali lagi perhatikan ada selektor, property, dan value. Selektornya H1, propertinya adalah color dan value-nya adalah blue. Dan perlu teman-teman perhatikan lagi di sini masih ada kurung kurawal, titik dua dan titik komanya. Jadi cara penulisannya kayak gitu. Dan memungkinkan juga setiap perintah CSS itu memiliki banyak properti. Jadi propertinya nggak cuma satu nih. Contohnya saya akan membuat semua ukuran gambar di dokumen HTML itu berukuran lebarnya itu 100 pixel dan tingginya itu 200 pixel. Jadi saya definisikan selektornya ini IMG, oke, dengan lebarnya 100 pixel karena saya ingin membuat semuanya 100 pixel lebarnya dan tingginya adalah 200 pixel. Jadi kita definisikan propertinya. Kira-kira seperti ini sih dan mungkin teman-teman nggak perlu takut dulu bagaimana cara pemanfaatannya, cara penggunaannya kita akan pelajari sama-sama dan mungkin saya akan coba contohkan suatu website yang betapa pentingnya si CSS ini
berperan di dalam dunia website. Di sini ada contoh, kebetulan bukan saya yang buat, tapi di dalam codepen.io sebenarnya teman-teman banyak bisa lihat contoh-contoh halaman dan bisa teman-teman pelajari. Ini adalah bagian HTML-nya, ini bagian dari CSS-nya, dan ini bagian JavaScript-nya itu functionality. Oke, kalau misalkan dilihat sini udah bagus banget. Dan kalau misalkan coba saya hapus bagian CSS-nya, apa yang terjadi? Coba kita hapus ya. Nah, hasilnya seperti ini. Elemen HTML-nya sih masih ada ya, kayak gambar, kayak tulisan kontak us, ini home, feedback, contact about, masih ada. Tapi tampilannya bakal rusak banget kayak gini karena stylingnya nggak ketemu. Ya, rusak banget. Jadi bisa teman-teman lihat ya, eh bisa teman-teman perhatikan juga peran dari CSS ini sangat penting untuk mendesain suatu halaman website. Jadi kalau misalnya nggak ada CSS-nya bakal rusak banget kayak gini. Oke, coba kita mungkin kembalikan seperti semula atau coba refresh lagi aja. Jadi memang sangat-sangat penting banget sih CSS ini untuk mempercantik halaman website yang akan kita buat. Mungkin ini video pertama untuk CSS, perkenalan CSS itu apa, dan di video selanjutnya kita akan coba praktekkan bagaimana kita menuliskan CSS dan bagaimana kita mengimplementasikan di dokumen HTML kita sendiri.